Pagi itu denyut nadi perekonomian kota Jambi sedang berlangsung. Para tukang setrika di pojok kota ini adalah bagian dari aktivitas kota yang berpusat di Pasar Angso Duo, yang juga merupakan pusat kota yang paling ramai di kota Jambi. Tak buang jauh, janganlah sesak, ditahan lagi. Janganlah sesak, ditahan lagi. Kota Jambi sendiri secara spasial merupakan kota sungai atau riverfront city yang memiliki keunikan tersendiri. Sungai Batanghari membelah kota Jambi menjadi dua bagian kota, yaitu kota yang berkembang dewasa ini dan daerah seberang yang merupakan kantung atau enclave orang Melayu. Kota yang berkembang saat ini merupakan kota yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Diawali dengan dibangunnya pelabuhan, kota Jambi lalu tumbuh dan berkembang hingga kini. Kota kolonial sendiri umumnya mengenal 3 zona, yaitu zona Eropa, zona Cina atau pecinan, dan perkampungan pribumi. Berdasarkan penelitian kan ini di lapangan itu nanti ada tanda-tanda di situ kan ya, apanya arkeologi yang diketemukan di situ, termasuk misalnya apa ini rumah-rumah lama, lalu jalan-jalan lama dulu masih ada, yang ada tandanya masih ada. Jadi itu nanti kan bisa untuk membedakan kan Pak ya, antara daerah yang satu daerah yang lain, terutama nanti bagaimana perkembangan dari katakanlah dari ya baik sentripetal maupun sentrifugalnya itu kan nanti kelihatan Pak. Memang di situ ada misalnya bekas-bekas apa ini rumah-rumah lama dulu memang masih ada. Ada tanda-tanda bahwa itu terdesak kan oleh golongan Cina. Jadi waktu itu sebetulnya di bidang ekonomi yang memegang peranan penting itu Cina. Nah, jadi zona 1 yang saya maksud di situ itu ya sebetulnya pusatnya dari ekonomi Jambi lah, kira-kira begitu ya. Zona 1 sekitar Angso Duo yang Bapak ini, Angso Duo sekitar ini kan dulu itu kan pasar-pasar itu Pak ya. Nah, pasar-pasar di situ, toko-toko dan sebagainya itu. Tapi dulu tidak seperti itu. Dulu pada waktu masa kolonial itu ya sudah ada lah bedeng-bedeng itu ada, tapi masih ada separuh permanen, ada yang papan, lalu jalan-jalan lorong-lorong itu masih teratak istilahnya Pak. Teratak itu dari kayu-kayu gitu kan. Nah begitu, masih banyak rawa-rawanya dan sebagainya. Seperti masjid Magetsari itu dulu rawa Pak di situ tuh, dalamnya itu Magetsari. Nah itu kan masih rawa dalam waktu itu, pada sekitar itu kan. Nah. Daerah seberang merupakan wilayah yang kurang berkembang karena tanahnya yang berawa. Untuk mencapai daerah seberang, umumnya ditempuh dengan menggunakan perahu dari dermaga di Pasar Angso Duo. Tidak berkembangnya infrastruktur kota di daerah seberang ibarat dua mata koin. Di satu sisi menjadi tidak berkembang, namun di sisi lain justru merupakan wilayah yang masih terjaga keasliannya. Di Kampung Melayu dan Kampung Melayu Arab masih terdapat rumah-rumah dan masjid dalam bentuk panggung yang masih asli. Khususnya di Kampung Melayu, terdapat pula kerajinan batik
yang menjadi kebanggaan kota Jambi. Arsitektur di Kampung Melayu masih terjaga dengan baik keasliannya. Rumah tinggal di Kampung Melayu umumnya adalah rumah panggung. Ada yang menamakan bangunan tempat tinggal dengan nama Kajang Lako karena bentuk atapnya yang menyerupai perahu. Kayu hutan lagundul ditebang Tuhan. Janganlah Denah rumah umumnya adalah persegi panjang yang dirancang agar mudah dalam penyusunan ruangan yang disesuaikan dengan fungsinya. akulah ida bahati ragu, oi mai kucuplah ado calon lanang kembang. Akulah Bubungan pada umumnya dirancang agar mempermudah air hujan turun, sirkulasi udara, dan tempat penyimpanan. Dinding terbuat dari kayu dan disebut dengan masinding. Arsitektur Melayu mengenal istilah pintu dan pintu masinding. Pintu digunakan untuk entrance atau pintu masuk, sedangkan pintu masinding adalah jendela. Tiang bangunan umumnya berjumlah 30, di mana 24 diantaranya adalah tiang utama dan 6 batang adalah tiang pelamban. Tebar layar adalah dinding penutup pada bagian depan atap, fungsinya agar tiang bubungan tidak kelihatan. payahlah nian menalak sikis itu. Penteh adalah tempat penyimpanan yang letaknya di bawah atap. Payahlah nian mengatur kasih, oi mai kau bakato. Teras rumah disebut dengan pelamban. Nian mengatur kasih, oi mai kau bakato. Tangga pada umumnya dibagi dua. Tangga utama umumnya terletak di sebelah kanan pelamban atau teras, dan tangga penteh yang berada di dalam ruangan. Pengrajin batik Melayu umumnya berada di Desa Mudung Laut. Kalau untuk ekspor keluar belum, cuman kalau udah luar kota Jambi udah menyeluruh lah. Jawa gitu ya? Iya, udah di Jakarta, udah ini. Kebetulan bapak angkat kita itu memang membantu dalam pemasaran batik. Siapa tuh? Siapa nih Bapak? Pusri. Oh, Pusri. Iya. Dari Palembang lah. Iya. Kalau dari Jambi sendiri nggak ada. Untuk ini kami belum ada. Dari Pemda gitu. Nggak ada. Nggak ada Pemda. Yang saya rasakan nggak ada gitu loh. Mungkin ada tapi belum kelihatan. Belum kelihatan. Jumlah partai terbesar tuh yang dijual dari Jakarta biasanya? Iya. Dari Jakarta? Iya. Ke instansi? Iya. Kemana aja Pak biasanya Pak? Ini kan ini untuk oleh-oleh biasanya. Oleh-oleh. Jadi tamu-tamu Jakarta itu kadang bawa oleh-olehnya dari Batik Jambi ini gitu. Kayak apa tuh perusahaan agrobisnis. Terus Itu kalau kan ini itu. di Jambi sendiri berkembang nggak?
Alhamdulillah Hanya berkembang. diterima di luar. Untuk pembuatan satu motif gitu ya. Itu kira-kira memakan waktu berapa lama ya, Pak? Untuk proses desain Nah, itu kalau proses desain untuk sehari itu bisa desain. satu hari. Satu hari bisa desain. Itu hanya buat desain. Desain aja. Kalau batik cap lebih Kalau murah. kalau batik cap 80 per meter. 80.000 per meter, Kalau batik tulis itu 100 per meter. 100 per meter. Itu nah masalah harga gitu kan. Iya. Bisa menentukan 80.000 per meter. Itu apakah sama selama Iya. pengrajin? Iya. Oh gitu. Berarti ada kayak Ada koperasi? koperasi batiknya. Jadi udah ada kesepakatan gitu kan. Cuman terserah. Nah, terus untuk gaji Terserah karyawan negosiasi, gitu ya. iya. Untuk gaji karyawan apakah sama? Karena kalau tidak sama, misalnya Iya, di sini sama. lebih besar, terus sana lebih kecil, pasti orang akan lari ke sini. Akhirnya sana jadi Sama hati-hati. semua. Oh, sama. Sama semua kalau untuk upah itu udah sama semua. Mengusahakan batik print juga nggak, Mbak? Kalau print enggak. Enggak ya? Kalau Print ya? kalau print itu kita tuh menjaga image konsumen kan lebih penting. Iya. Kalau print itu luntur itu mas. Iya. Jadi kalau kita kan nggak make. Kemarin ini sebenarnya bukan print, ya? Cetak juga ya? Yang lagi nguas-nguas itu ya? Oh itu iya. Cetak ya? Cetak. Lagi. Pewarnaan, nyolet. Jadi semua cuma Sabtu Minggu libur di pekerja-pekerja? Atau sini aja? Enggak sini aja. Sebelah mungkin ada ya? Di sebelah mana? Itu rumah sebelah. Yang ini Oh, ini. sebelahnya. Buat Sebelah itu ada tapi untuk nyolet aja. Pertama kita desain dulu di kertas ini. ya. Kita ke print komputer pokoknya desain dulu lah. Sudah desain, sudah itu kita pindahkan ke kertas ini. Itu yang besar ini ya. Iya. Sudah itu baru kita jiplak di bahan putih. Cara jiplaknya? Pakai kertas kaca. Ini kan, ini bahan putihnya. Ini lengkap nih saya Oh, jadi terang. ini di bawah nih prosesnya. Iya, Kertas ini di bawah. Iya. Bisa tembus ya? bisa. Nih, Om, coba lihat nih. Nih, Terus pakai karbon tuh ya? nih kan. Jadi ditempel gini, terus tulis tangan. Iya, pakai pensil kan. Pakai pensil. Udah di sini, baru kita batik. Oh, pakai cantik. Iya, kita batik di sini. Hmm. Ini udah dibatik. Sudah selesai batik baru pewarnaan. Proses Toh. pokoknya sampai jadi Tembok satu dulu minggu. bukan? Enggak, pewarnaan dulu. Pewarnaan pertama, dia tuh kan banyak pewarnaannya. Pewarnaan pertama udah tuh tutup lagi tembok, tutup warna. Sudah itu pewarnaan lagi udah di tembok. Perkampungan lain yang berdampingan dengan kampung Arab adalah Kampung Melayu Arab yang didiami penduduk keturunan campuran Arab dan Melayu. Arsitektur bangunan di kampung ini memiliki kemiripan dengan kampung Melayu. Ali amat sayang Sugang Bapiul, Sugang Bagendang. Keunikan lain kota Jambi adalah morfologinya yang berkembang dari kota pita menjadi kota kipas. Perkembangan ini akibat dari aktivitas ekonomi yang dibarengi dengan dibangunnya pelabuhan oleh pemerintah kolonial Belanda. Antara Muara Jambi dengan Jambi itu sebetulnya menyatu sebetulnya. Apalagi sekitar abad ke-7, abad ke-8 sampai abad ke-12 ya sekitar itu ya itu sebenarnya. Nah, tapi terus perkembangan kota ini kan terus sentralnya kan ke Jambi, Pak. Ke Jambi ya, terus sehingga tatkala waktu itu masih di pinggir-pinggir Sungai Batanghari itu yang memegang peranan penting kan. Nah, terus setelah ada pelabuhan di situ, ada pemerintahan di situ, Belanda juga di situ kan, Sultan juga ada di situ. Itu yang masjid itu Korem sebelah masjid Masjid besar Jiraya itu kan dulu keratonnya di situ, Pak.
Jadi keraton Jambi itu di situ dulu. Nah, terus dibangun Korem itu kan, perumahan Korem itu kan, rumah dinas Korem itu. Nah, jadi itu dulu di situ. Nah, terus apa ini? Sehingga yang seberang sini, yang seberang pasar kan jadi ramai kan gitu kan. Jadi perkembangan kota itu lalu dari bentuk pita lalu berubah menjadi bentuk kipas kan. Nah, ada kipas. Jadi akhirnya ini yang seberang, yang pasar itu berkembang pesat, terutama transportasi terus dihidupkan lah. Yang dulu jalan-jalan yang masih sempit dihidupkan, diperlebar, diperkeras ya. Nah, itu akhirnya jadi seberang makin makin tertinggal kan begitu kan, makin tertinggal. Nah, tapi sekarang ini kan bisanya agak ramai, agak kan karena ada jembatan itu. Dulu tatkala belum ada jembatan tuh memang masyarakatnya masih lain sama sekali, Pak. Saya pernah melakukan penelitian di situ, masyarakat di situ ya kolotnya kelihatan sekali kan. Ya Islam kolot gitu kan. Jadi misalnya ada katakanlah di situ ada anak muda itu, maka terus bertentangan terus dengan anak muda yang generasi tua ini. Kota Jambi dewasa ini didiami oleh penduduk dari beragam kelompok etnis. Pusat kota merupakan kawasan perdagangan atau pasar yang ramai. Ruko-ruko 3 lantai menjadi ciri khas pusat kota Jambi. Kota Jambi juga kaya dengan ruang publik. Warga kota pada umumnya berkumpul di kota untuk berbelanja dan jajan. Di pinggir Sungai Batanghari, aktivitas serupa juga dilakukan. Seranting bau hendak gugur kau nangke. Danau Sipin adalah danau tua yang dewasa ini menjadi semakin ramai. Kawasan ini juga berpotensi sebagai ruang publik di masa mendatang. Jangan mengenang orang yang jauh. Aina tidur. Kota lama yang berbentuk pita merupakan kota sepanjang Sungai Batanghari. Mengenang orang yang jauh. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Dekat dengan muara sungai, terdapat situs kota metropolitan purba, Muaro Jambi. Situs Muara Jambi ini dapat dikatakan metropolitan abad ke-12 atau 11 lah gitu. Jadi metropolitan. Jadi kalau Bapak misalnya mempunyai alat begitu ya. Jadi di sana itu situs Muara Jambi itu sekitar 17,5 km persegi. Jadi di sekitaran Pak, sekitar percandian itu sebetulnya pemukiman itu Pak, pemukiman kuno lah istilahnya gitu Pak. Sebab di situ itu kalau itu pernah dari Jakarta kan Pak Abu Ridho pernah dulu ke sini. Pernah kita sama-sama dengan Pak Abu Ridho yang ahli keramik ya Jakarta. Itu kan diketemukan keramik jenis apa saja di Muara Jambi itu Pak, baik dari yang Cina tua sampai dari Tang, Ming, Sung dan sebagainya, itu lengkap dari yang paling tua sampai yang paling akhir. Lah itu diketemukan semua di candi itu, situs Candi Muara Jambi itu ditemukan semua itu Pak. Candi Gumpung didirikan sekitar abad 9 sampai 10 Masehi, masa dinasti Tang, Sung, Yuan, Ming, dan Qing.
Candi Gumpung dibatasi pagar keliling berukuran 150 kali 155 meter, tinggi pagar 4,95 meter. Halaman candi terdiri 6 ruang. Bangunan candi induk berdenah bujur sangkar berukuran 18,5 kali 17,5 meter. Tangga masuk berada di sebelah timur berukuran 8,93 kali 3,26 meter. Keseluruhan bangunan terbuat dari bata yang kualitasnya cukup baik. Candi Astano dikelilingi parit buatan berbentuk temu gelang. Bangunan induknya berdenah persegi 12. Bangunan pertama sebagai yang tertua dan tertinggi berada di tengahnya. Sedangkan kedua dan ketiga mengapit di sebelah timur dan baratnya. Di lingkungan candi ini ditemukan 2 buah padmasana atau alas arca dari bahan batu, 14 potong arca batu, pipisan, lesung batu, manik-manik, dan keramik yang disimpan di gedung koleksi situs Muara Jambi. Candi ini didirikan sekitar abad 13 Masehi. Hati-hati bermain api, jangan musibah terulang lagi. La 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 la. Candi Kedaton ini luasnya 200 kali 200 meter. Di dalamnya terdapat bangunan induk perwara serta 9 bangunan kuno yang belum ditampakkan. Bangunan induk berdenah dasar persegi 4 berukuran 26,3 kali 27 meter yang merupakan candi terbesar di situs Muaro Jambi. Bagian dalam struktur candi menggunakan batu kerikil sebagai bahan isian. Ukuran ruang terbesar adalah 16,25 kali 16,25 kali 7,2 meter. Tunjuklah abang galingkeng. Bangunan candi tinggi ini luasnya 2,92 hektar, terdiri dari 1 bangunan induk, 6 perwara, dan pagar keliling. Candi ini didirikan sekitar abad 9 Masehi. Dalam kompleks candi ini ditemukan peripih berisi emas dan batu mulia. Induklah malang, bapakku malang, tiba di kami malang lanan sudah. Kompleks Candi Kembar Batu luasnya 6.158 meter. Bangunan induk berdenah bujur sangkar berukuran 11,5 kali 11,5 meter dan bangunan perwaranya berukuran 11 kali 11 meter dengan tangga di sisi timur dan barat. Temuan benda kuno yang terdapat di kompleks ini antara lain berupa gong perunggu di sisi selatan tangga induk. Gong ini bertuliskan tahun 1231 Masehi. Diperkirakan candi ini berdiri abad 10 sampai 21 Masehi. Di masa kerajaan Melayu, Kajang Lako sebagai kantor terapung raja yang digunakan untuk tetirah ke berbagai tempat, tetapi dewasa ini masih dipergelarkan pada upacara kebesaran, seperti
hari ulang tahun Jambi setiap tanggal 6 Januari, dan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kajang Lako digunakan pula sekarang dalam memeriahkan pesta pengantin. Kajang Lako merupakan tontonan yang menarik bagi orang-orang yang berada di pinggir sungai. Naklah Jambi, janganlah dikenang, sayang yang terbayang bermimpi, malamlah bermimpi. Sungai ini panjangnya sekitar 450 km, lebar di muara 500 meter, di kota Jambi 300 meter, sampai di Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, Sarolangun antara 50 sampai 200 meter. Sungai Batanghari dapat dilayari oleh kapal sampai di kota Jambi pada musim kering dengan tenaga 400 ton, pada musim hujan 1000 ton, dan ke arah huluan oleh motor gandengan pada musim hujan 40 sampai 80 ton. Dalam sungai dari pantai kota Jambi pada musim kering 5 sampai 15 meter, pada musim hujan 10 sampai 30 meter. Macam batik, udahlah semula Jambi, lanan batik Jambi. Banyaklah batik, lanan macam batik, sayang tidaklah semula Jambi, lanan batik Jambi. Perahu kete ini digunakan masyarakat Jambi yang tinggal di daerah seberang seperti Olak Kemang, Danau Teluk, Pelayangan, Kampung Tengah, dan Arab Melayu sebagai alat transportasi air dalam aktivitas kehidupan sehari-hari bila ingin ke kota Jambi. Ongkos perahu kete ini sekali menyeberang Rp1.000. Baliklah ke kampung, agak salam bala batik, bawalah kandugo. Kalau berniat baliklah ke kampung,